Aku awalnya bukan orang Kristen. Nah, aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, istilahnya kayak kalau Tuhan itu hidup kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana, karena Tuhan itu banyak. Ya SMA kelas 2 tiba-tiba dimimpiin aku tuh kayak masuk neraka gitu di mimpi aku tuh. Jadi kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar, dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget, dan ada suara di situ ngomongnya, Gia, kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? Terus aku nanya, aku siapa? Dia nanya kan, aku ini Tuhan Yesus. Dia ngomong, aku ini Tuhan Yesus yang punya surga dan neraka. Dia ngomong gitu. Kamu harus melayani aku tuh dikasih tawaran kayak gitu waktu aku even sebelum 17 tahun sih posisinya. Jadi posisinya aku kayak kaget, ya kan? Ya iyalah, aku langsung teriak ke orang tuaku, dan di saat yang sama ya udahlah aku pergi ke gereja. Setelah kamu mimpi ini? Setelah aku mimpi itu aku pergi ke gereja. Jadi makanya dari situ tuh aku percaya bahwa firman itu hidup. Di saat aku meninggalkan Tuhan, aku punya masalah, aku dibalikin lagi sama satu ayat, dan aku percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Maksudnya kayak menjadi tempat untuk kembali, mau kita udah melakukan salah bagaimanapun juga. Jadi ini ngena banget sih ayatnya. Dia Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sih yang paling penting. Jadi mau kita ngejar fame, mau kita ngejar uang, mau kita punya masalah karir, studi, kita harus mencari Tuhan dulu, baru setelah itu Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi rangkuman dari journey aku adalah selama ini 10 tahun aku udah usaha pakai kekuatan aku sendiri, usaha audisi, usaha apapun. Aku gak akan kayak bisa menang mau sebagaimanapun aku caranya, karena aku tahu bahwa itu tuh hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Jadi yang paling penting adalah kita harus mencari dulu Tuhan dan kebenarannya, baru setelah itu ya apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan sebenarnya. Itu sih inti dari semua rangkumannya.